melanjutkan ya proyek sistem informasi penggajian ini dengan menggunakan Microsoft Access ya. Nah, kita aktifkan dulu programnya, klik ya. Nah, passwordnya dimasukkan ya. Salah, masukkan passwordnya. Oke ya, sudah sesuai. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah mendesain menu ini ya sampai seperti ini. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membuat beberapa tabel master ya. Kita isi dulu ya tabel di sini, klik. Nah, ini tabel bagian ya, kita buat dulu tabel bagiannya ya. Kita buat di sini create ya. Tabel design view ya, pakai ini menu bawah. Nah, kita ketik bagian ya, bagian, klik OK. Nah, di sini kita bikin yang pertama adalah ID underscore bagian ya, dia auto number, lalu kode bagian ya, ini kira-kira 20 ya. Yang ketiga adalah nama bagian ya, ini kira-kira 50 saya buat ya. Lalu kita buat deskripsi ya, deskripsi ini long text ya, panjang. Lalu status bagian, ini status bagian ini kira-kira saya isi 15 ya. Ini default value nya ini secara otomatis aja ya, aktif gitu ya ketika diisi itu ya. Lalu kita buatkan creative add ya, ini adalah untuk mendeteksi kapan data ini diinput ya, pakai date ya, tipe datanya, dan formatnya adalah general date yaitu tanggal dan waktu. Begitu juga yang update ya, ini untuk memantau kapan adanya perubahan di dalam data ini ya, data bagiannya sama ya, formatnya general date ya. Lalu kita simpan ya. Nah, setelah disimpan ya, kita buatkan dulu formnya ya, formnya kita buatkan script form widget. Nah, ini tabel bagian, nah, seperti ini. Nah, untuk creative add nya ini nggak perlu ya, nggak usah saya masukkan. Nah, di sini kita next. Nah, saya bikin tabular aja kayaknya ya, supaya apa, memanjang gitu ya, bagian namanya ya. Nah, seperti ini kita design view ya. Yang pertama adalah ini kita hapus judulnya, ini kita rapikan dulu ya. Ini backgroundnya saya rubah dulu ya, pakai yang agak sedikit terang kali ya, atau mungkin biru ya, kita bisa memanfaatkan mungkin biru ya, bisa ya. Nah, tulisannya adalah tebal ya, tebal, mungkin warnanya putih kali ya, nah, biar agak jelas ya. Nah, di sini baru tulisannya warnanya adalah hitam ya, hitam. Nah, salah, ini background ya, bukan background, tulisannya ya, ini tulisannya adalah hitam pekat gitu ya. Nah, ini kita rapikan satu-satu ya. Ini ID kita geser ya, geser. Nah, segini aja lah ID itu ya. Oke, ID kita rapikan. Di sini kita tulis aja ID gitulah ya. Oke ya, ID saya taruh di tengah ya. Lalu kode ya, geser ya. Oke, ini ditulis di sini kode gitu aja ya, hurufnya besar semua ya, kode.
Nah ini baru saya geser lagi nama bagian ya. Ini nama bagian kita lebarkan ya. Kita kasih nama di sini nama bagian. Kalau nggak bagian gitu ya, besar semua ya. Bagiannya apa? Nah ini descriptionnya terlalu lebar, kita perkecil ya. Nah mungkin cukup seginilah ya. Nah segini ya. Oke, segini cukup. Kita geser ke sini ya, sampai sini. Ininya nama bagiannya kita lebarkan lagi ya, sampai sinilah ya. Oke, statusnya kita geser sini ya. Nah gitu, di sini ditulis status ya, status. Nah di status ini karena ini udah automatically dia mengisi nama, berarti ini kita kunci ya supaya tidak bisa dirubah di sini ya. Oke ya gitu. Nah ini juga kita perkecil lagi ya, 2 huruf saja. Nah segini kita rapikan lagi. Terus ini kita naikin ke atas 1 garis ya sekali. Nah gitu. Oke. Nah ini ya, ini juga kita naikin ke atas ya sampai habis. Nah baru ini digeser lagi ke atas. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya, view. Nah ini hasilnya ya, ya aktif. Ini nggak bisa dirubah ya, kira-kira gitu. Oke, ini untuk tabelnya ya. Mungkin hurufnya kita ubah lagi ya. Yang ini kelihatannya masih kecil ya. Deskripsi ya, deskripsi ya. Oke, kita simpan ya. Oke, kita masukkan formnya ya, design view. Nah, kita masukkan ke master bagian, kita taruh di sini bagian ya. Oke, kita view hasilnya, master bagian sudah ada ya. Oke, ini adalah form untuk master ya, untuk master bagian ya. Untuk master ya. Oke, master bagian. Oke, ini sudah terbuat. Nanti datanya saya yang ngisi, karena kalau diisi di sini agak sedikit lama ya. Jadi nanti ada saya isi datanya agak lumayan cukup lama. Nah nanti di sini mungkin saya tambahkan menu edit ya, menu apa, hapus. Kita buat lagi di sini ya, design view, tambahkan button hapus ya di sini ya. Design button, nanti sini tambahkan button hapus. Record, delete. Oke, next, finish ya. Nah ini adalah button untuk menghapus ya. Oke, kita lihat hasilnya, view. Nah ini bisa menghapus ya, nanti ketika sudah di sini mau dihapus bisa ya. Kayaknya kurang rapi, kita rapikan lagi. Nah seperti ini ya. Oke, kita tutup. Kita lihat dari menu master. Nah ini ya. Oke, ini untuk form ya. Selanjutnya kita buatkan tabel jabatan ya. Create
tabel desain view jabatan ya, tabel jabatan ya. Saya buat pertama adalah ID jabatan, auto number ya, lalu kode jabatan, kode jabatan 20 ya, lalu bikin nama jabatan, nama jabatan 50, lalu deskripsi ya, ini menggunakan long text ya, lalu level jabatan, ini level jabatannya apa ini, saya isi katakanlah 20 ya, lalu status jabatan, ya 20, dan creative add ya, ini untuk mendeteksi ya kapan data jabatan ini dimasukkan ya. Kita pilih date, general date dan update ya, add ya. Date juga ya, general date. Oke, kita simpan. Nah, ini tabel jabatan sudah ada ya. Sebaiknya untuk formnya kita copy dari bagian saja ya, gitu ya. Kita hurufnya besar ya di jabatannya. Oke, lalu kita bagian kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V, pilih adalah jabatan, jabatan ya. Oke, nah ini kita rubah di sini, desain view, klik di sini, datanya ganti menjadi jabatan. Nah, isinya kita rubah di sini jadi ID jabatan ya, kode jabatan, nama jabatan, deskripsi sama, dan status ini apa, level jabatan ya, dan status nih di sini ditambahkan 1 ya. Ini geser ya, kita desain view, kita geser dulu ini ya. Nah, ini kita geser ke ujung, di sini ada level ya. Nah, ini copy aja dari sini. Nah, sini taruh di sini level ya. Level. Oke, lalu di sini kita copy aja. Ini geser ya. Nah, ini level jabatannya. Nah, di sini statusnya. Mungkin agak lebar kali level itu ya. Oke, di sini ya. Nah, ini juga digeser. Oke, cukup. Nah, ini status kan, ini kita rubah status ya, jabatan. Ini diisi secara otomatis, value-nya itu adalah aktif ya, aktif. Lalu di sini level ini adalah pilihan. Nah, ini harusnya dibuatkan satu tabel ya, level jabatan ya. Kita buat dulu, klik tabel, desain view, ini ketik level jabatan ya. Level jabatan ya. ID level jabatan
sama level jabatan. Level jabatan ya, ini kira-kira 25 ya. Simpan. Oke ya, level jabatannya misalkan ini manajemen, kita ini aja dulu ya, coba dulu ya isi. Nah baru di sini kita klik kanan, change to combo box, pilih di sini raw source-nya kita arahkan ke tabel level jabatan. Yang dimasukkan adalah level ini ya. Simpan, cukup ya. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Masukkan ke menu utama sini ya, design view, master, jabatan. Nah di sini kita pilih form jabatan ya. Simpan ya. Baru kita lihat hasilnya. Nah master, jabatan. Oke ya, ini sudah aktif tuh ya, ini juga aktif. Nah, oh ininya belum dirubah ya, bagian jabatan kita rubah ya. Ini design view, di sini jabatannya ini dirubah jadi bagian jabatan ya, bagian. Lalu kita cek juga ininya nih apa, kursornya ya, tabnya ya. Nah ini tabnya kan namanya masih bagian-bagian semua, bagian, kode, nama, deskripsi. Nah ini benar ya, status. Oke, nggak apa-apa, urutannya sudah sesuai. Oke, kita simpan. Oke ya. Nah oke, mungkin pertemuan kali ini kita sudah membuat 2 tabel bagian dan jabatan ya. Nanti untuk pengisian akan saya isikan di pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.